AS berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media AS CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Korsleting, sebuah gudang alat kesehatan di kawasan pergudangan Kamal Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa UI menggelar unjuk rasa untuk mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah. Halo, selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Graciela Pangaribuan. Dan saya Cikal Mutazam, dan inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kebakaran melanda sebuah gudang alat kesehatan di kawasan pergudangan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Ya, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Api disertai asap hitam membakar sebuah gudang penyimpanan alat kesehatan di kawasan pergudangan di wilayah Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Api sesekali menyembur keluar dari jendela gedung yang terbakar. Hembusan angin kencang serta material mudah terbakar di dalam gedung membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Untuk memadamkan api, petugas pemadam mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran gudang ini akibat korsleting listrik di lantai 2. Asal api kemungkinan dari lantai 2. Ada aktivitas di dalam gudang ini? Ada, tadi 4 orang. 4 orang. Selamat semua atau gimana? Alhamdulillah selamat, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik, sebuah ruko bensin eceran dan gas LPG di Kota Medan terbakar. Ya, sementara di Kota Padang, Sumatera Barat, kebakaran terjadi di kawasan pertokoan padat penduduk.
Api dengan cepat melalap habis seisi rumah toko di Jalan PDAM Tirtanadi, Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan tempat usaha berjualan bensin eceran dan gas LPG. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti BBM dan tabung gas LPG membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan diturunkan ke lokasi guna mencegah kebakaran merembet ke bangunan sekitar. Saat kejadian, 2 orang penghuni sempat terjebak di dalam kobaran api. Beruntung keduanya berhasil dievakuasi dan selamat. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan pertokoan pada penduduk di daerah Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan 4 petak rumah serta 32 kamar kos. Tak hanya itu, 2 sepeda motor juga ikut terbakar, membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara dan Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengacara tangkap polisi karena diduga memeras seorang pengusaha sebesar 350 juta rupiah. Korban yang ketakutan sempat mengirimkan uang 50 juta rupiah kepada tersangka. Gimana bang? Teman saya, hari ini saya mau dibawa ke Polres ke Jakarta Pusat ya, ke Jaksa Jakarta Pusat. Dimana kaget juga, saya baru dapat info tengah malam tadi. Kira-kira begitu Pak, dari Santakti. Melakukan pemerasan Bang? Ya. Mohon doanya semua. Siap Pak. Terima kasih Bang. Pengacara berinisial BP ini hanya bisa pasrah saat dibawa aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. BP dijadikan tersangka atas kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Vincent Leo Carlos. Kasus dugaan pengancaman dan pemerasan ini bermula saat korban maupun tersangka bertemu di sebuah kafe di Jakarta pada bulan Februari lalu. Menurut korban, saat itu ia bercanda dengan meminta kartu ATM tersangka untuk mengambil uang sebesar 16 juta rupiah. Namun, tersangka justru mengancam akan melaporkan korban ke polisi atas tuduhan pencurian. Tersangka kemudian meminta korban mentransfer uang sebesar 350 juta rupiah. Namun, setelah mengirimkan uang sebesar 50 juta rupiah, tersangka tetap melaporkan korban ke polisi. Bikin saya agak trauma sih. Jadi sekarang saya mau memproses semuanya. Pemerasannya sekitar 350 juta yang diminta, tapi sudah saya transfer sebesar 50 juta. Oh, udah. Di keadaan mobil sempat saya dipiting dan diteriaki oleh beliau. Total ada 5 orang, dia dan beserta teman-teman. Yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan kemudian pemberkasan dan sudah dikoordinasikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saat ini statusnya sudah P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk salah satu pusat permainan golf di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Masa menuntut kembali hak ahli waris atas tanah yang diklaim telah diakuisisi secara sepihak oleh perusahaan. Kedatangan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti mafia hukum dan mafia tanah ini guna meminta kembali hak mereka atas lahan ahli waris milik warga yang kini digunakan sebagai area permainan golf. Kuasa hukum ahli waris mengatakan tanah seluas 2,4 hektar tersebut sudah turun-temurun dikelola oleh masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil sidang putusan pengadilan, lokasi lahan tersebut berbeda dengan apa yang diklaim oleh pihak perusahaan. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen maupun pengelola arena golf tersebut belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga. Jadi kita hanya menjalankan putusan pengadilan, di mana waktu persidangan setempat mengatakan bahwa lokasi itu tidak ada di sini, tetapi ada di RT1 RW 2, sementara ini RT 5 RW 3. Jadi
Ini rekan-rekan wartawan supaya tahu, biar masyarakat Indonesia juga tahu bahwa tidak hanya oligarki yang berhak mendapatkan keadilan di negeri ini, tetapi orang miskin juga berhak, punya hak sebagai warga negara, hak yang sama di mata hukum. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menangkan gugatan perceraian, seorang wanita di Pati, Jawa Tengah merobohkan rumah mewahnya di lahan sengketa hingga rata dengan tanah. Rumah ternyata sudah beberapa kali diperjualbelikan oleh mantan suaminya. Menggunakan alat berat, rumah mewah berlantai 2 di Desa Karaban, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Perobohan rumah ini ternyata dilakukan pasca perebutan harta gono gini yang dimenangkan Sudarmaini atas mantan suaminya Sutrisno. Eksekusi dilakukan usai penghuni mengosongkan seluruh isi rumah. Jadi semua bangunan yang ada di atas bidang tanah 480 itu harus kosong, dalam keadaan kosong. Kita lihat ada rumah di situ dan sebagaimana putusan maka rumah itu harus dirobohkan atau dikosongkan. Sebelum dirobohkan, rumah ternyata sempat dijual beberapa kali dan sudah dibeli orang lain. Namun berdasar keputusan pengadilan, hak atas lahan dimenangkan oleh pihak wanita. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran hari ini. Trump juga isyaratkan kemungkinan kesepakatan dengan Iran akan tercapai. Amerika Serikat batal menyerang Iran habis-habisan. Batalnya serangan ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial miliknya, Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa diskusi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan disetujui. Serangan dan pemboman pun dibatalkan. Tak hanya itu, Trump juga menyebut Iran setujui seluruh poin perdamaian yang diajukan Amerika Serikat, salah satunya terkait nuklir. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a very big thing. Sementara itu, Trump memastikan meski serangan dihentikan, namun blokade pelabuhan Iran masih berlaku. Iran pun masih melarang kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Iran melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Serangan tersebut memicu kerusakan di kawasan pemukiman dan meningkatkan ketegangan antara Teheran dan Washington. Iran melancarkan serangan pesawat nirawak ke pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain pada Kamis waktu setempat. Garda Revolusi Islam Iran menyatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan rudal Amerika Serikat yang diklaim menyasar fasilitas rekreasi, kompleks produksi, dan kawasan dekat barak militer di Karaj serta Nazarabad, Iran. Garda Revolusi Iran menyebut sedikitnya 18 lokasi militer Amerika Serikat menjadi target serangan balasan, di antaranya Pangkalan Udara Ali Al-Salem, Ahmad Al-Jaber, dan Sheikh Isa di Bahrain. Sementara itu, otoritas Bahrain mengeluarkan peringatan serangan udara dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menuju lokasi aman terdekat. Akibat serangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan sejumlah kendaraan dan rumah warga di Manama serta Hamad Town mengalami kerusakan. Media Iran merilis citra satelit pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain yang hancur diserang Iran. Citra satelit menunjukkan pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain, Sheikh Isa, hancur. Pangkalan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain ini hancur setelah diserang rudal balistik dan pesawat nirawak Iran. Selain Bahrain, Iran juga sebelumnya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
Pencegatan drone Iran di atas wilayah Bahrain menyebabkan kerusakan di kawasan pemukiman. Seorang anak dilaporkan alami luka akibat terkena puing-puing bangunan. Pemerintah Bahrain menayangkan rekaman kondisi pasca pencegatan dan penghancuran drone Iran di atas Manama dan Hamad Town. Sebelumnya, drone Iran melintas di atas wilayah Bahrain yang kemudian berhasil dicegat. Sejumlah bangunan rusak serta puing-puing berserakan di area pemukiman. Mobil-mobil milik warga yang terparkir di depan rumah pun rusak parah, bahkan tak sedikit yang hangus terbakar. Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan seorang anak perempuan mengalami luka akibat terkena puing-puing bangunan. Korban kini tengah mendapatkan perawatan medis. Otoritas setempat juga berusaha untuk memadamkan api yang masih berkobar di sejumlah titik. Pemirsa, sebuah rekaman memperlihatkan dampak operasi militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Rekaman berasal dari CCTV di dalam sebuah dealer mobil. Iran merilis rekaman yang memperlihatkan momen ledakan yang diklaim terjadi saat operasi militer Amerika Serikat untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Menurut keterangan Iran, rekaman tersebut berasal dari kamera pengawas sebuah dealer mobil di Teheran. Dalam rekaman tersebut, terlihat kilatan cahaya yang diikuti guncangan yang memengaruhi area sekitar. Tampak warga yang berada di dalam toko maupun di jalanan panik berlarian menyelamatkan diri. Tak berselang lama, ledakan terjadi hingga menyebabkan guncangan keras. Akibatnya, ruangan tersebut hancur berantakan. Kondisi di luar dealer mobil pun tampak tidak kondusif. Namun belum ada laporan resmi terkait jumlah korban dan kerugian akibat serangan ini. Amerika Serikat klaim perang dengan Iran telah berakhir. Kesepakatan damai akan segera ditandatangani di Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan besar dengan Iran telah tercapai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump mengatakan dokumen kesepakatan itu sedang diselesaikan dan diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan. Dokumen ini kemungkinan akan diteken di Eropa. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah Trump berjanji akan melancarkan serangan baru ke Iran usai kedua negara kembali panas dalam sepekan terakhir. Trump mengatakan pihak penandatangan dari Amerika Serikat nantinya akan diwakili Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. Trump juga meyakini kesepakatan ini telah disetujui pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini. Sebab Iran menurutnya sudah mengalami kekalahan telak sehingga akan setuju untuk tidak pernah memiliki atau memproduksi senjata nuklir, syarat negosiasi yang selama ini didorong Amerika Serikat. Trump juga mengatakan Selat Hormuz, jalur vital yang baru-baru ini diklaim ditutup lagi oleh Iran, akan dibuka setelah kesepakatan ditandatangani. Sejumlah bangunan hancur di permukiman di kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza, Palestina.
Kerusakan parah terjadi usai serangan udara Israel menghantam pemukiman tersebut. Pasukan militer Israel kembali membombardir jalur Gaza Palestina. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam permukiman di kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza. Sejumlah bangunan nampak hancur mengalami kerusakan parah dengan puing-puing reruntuhan berserakan. Puluhan keluarga dilaporkan kehilangan tempat tinggal akibat serangan udara Israel. Dua kapal tanker minyak diserang Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal tersebut diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Kepulan asap tebal membumbung dari badan kapal tanker di perairan Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Bahkan kapten kapal menghubungi otoritas Iran untuk meminta bantuan dan perlindungan. Sementara otoritas tempat masih terus memantau kondisi kapal dan perkembangan di lokasi kejadian. Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. Okay. Sinas Port Control. Situasi di kawasan Timur Tengah memanas membuat insiden ini menjadi sorotan dunia. Sementara penyebab pasti insiden kapal tanker terbakar masih dalam penyelidikan. Pemerintah India mengecam serangan ke kapal tanker minyak. Kecaman diberikan karena 3 dari awak kapal tersebut adalah warga India. High importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to. Pemirsa, pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Pasukan Zionis Israel melakukan serangan udara terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. IDF menyerang sekitar 310 target dan membunuh 80 pejuang Hizbullah. Selain membunuh pejuang Hizbullah, serangan udara Israel juga menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan ini merupakan menghilangkan ancaman terhadap warga pendudukan Israel dan pasukan Zionis Israel yang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, pasukan Zionis Israel melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Pasukan Zionis Israel beroperasi pada malam hari untuk menembus pertahanan Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada operasi darat ini, pasukan Zionis Israel dibantu dukungan serangan udara yang menewaskan 80 pejuang Hizbullah.
Drone milik Israel dilaporkan jatuh di langit lembah Beka, Lebanon. Drone diduga ditembak jatuh oleh kelompok pejuang Hizbullah. Sebuah rekaman video menunjukkan momen saat drone milik Israel ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Kejadian tersebut terlihat terjadi di langit lembah Beka, Lebanon. Diketahui militer Israel memiliki beberapa jenis drone seperti drone Hermes 45, Searcher Mk2, dan Heron. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya dampak dari insiden tersebut. Pasukan militer Israel menemukan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah para pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Ridge di Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone menyusuri terowongan tersebut, namun terhenti saat terdengar suara tembakan dari dalam. Terowongan pejuang Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur pertahanan, dan penyimpanan logistik. Pemirsa, serangan udara Israel menargetkan sebuah bangunan di sekitar rumah sakit Hiram di kota Tyre, Lebanon Selatan. Israel juga menggempur wilayah lainnya di Lebanon Selatan. Zionis Israel terus menggempur sejumlah kota dan desa di Lebanon Selatan. Kali ini militer Israel melakukan serangan udara yang menghantam bangunan di sekitar rumah sakit Hiram di kota Tyre, Lebanon Selatan. Ini merupakan serangan yang kesekian kalinya yang dilancarkan Zionis Israel ke lokasi ini. Sebelumnya, Israel juga menyerang lokasi tersebut pada 1 Juni lalu. Selain di kota Tyre, Israel juga melancarkan serangan di sekitar kota Blat, Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim bahwa serangan di wilayah Lebanon Selatan menargetkan pusat komando kelompok Hizbullah. Serangan juga dilakukan di saat masih berlakunya perjanjian gencatan senjata. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan kebakaran tenda warga Palestina di Gaza. Insiden tersebut diklaim terjadi akibat serangan Israel. Rekaman memperlihatkan kobaran api dan kepulan asap di area pengungsian warga Palestina di Gaza. Tenda-tenda di sana terbakar dan sebagian mengalami kerusakan. Warga pun panik berlarian melihat tempat pengungsiannya terbakar. Pemirsa, Israel terus menyerang Gaza, Palestina. Mirisnya kali ini Israel menyerang sejumlah tenda pengungsian warga Gaza. Tenda-tenda pengungsian di Gaza terus menjadi target serangan Israel. Padahal warga Gaza terpaksa tinggal di tenda pengungsian ini setelah rumah mereka hancur akibat serangan Zionis Israel. Menurut laporan, serangan Israel menewaskan beberapa orang termasuk anak-anak. Israel mengklaim serangan ini menargetkan militan Hamas yang bersembunyi di antara warga sipil. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan kebakaran tenda warga Palestina di Gaza. Insiden tersebut diklaim terjadi akibat serangan Israel. Rekaman memperlihatkan kobaran api dan kepulan asap di area pengungsian warga Palestina di Gaza. Tenda-tenda di sana terbakar dan sebagian mengalami kerusakan. Warga pun panik berlarian melihat tempat pengungsiannya terbakar. Pemirsa, ledakan mengguncang kawasan dekat Rumah Sakit Al-Aqsa usai Israel membombardir rumah warga di Gaza. Serangan udara Israel juga dilaporkan menghantam permukiman di kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza, Palestina. Serangan udara Israel membombardir sebuah rumah warga di dekat Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan detik-detik ledakan besar yang mengguncang kawasan permukiman.
Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi di udara sesaat setelah ledakan terdengar. Serangan tersebut memicu kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu di lokasi terpisah, sebuah rumah milik keluarga Al-Khamisi di kamp pengungsi Al-Maghazi juga menjadi sasaran serangan udara Israel. Ledakan menghancurkan bangunan dan memicu kepanikan warga. Sejumlah warga pun berupaya menyelamatkan diri setelah serangan terjadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban dalam 2 serangan terbaru oleh Zionis Israel. Setelah 32 bulan di penjara tanpa dakwaan, Zionis Israel membebaskan tokoh senior Hamas, Hassan Youssef. Youssef kini dirawat di rumah sakit karena kekurangan berat badan dan menderita robekan urat tendon di lengannya. Rekaman video menunjukkan momen emosional tokoh senior Hamas Hassan Youssef usai ditahan selama 32 bulan oleh pasukan Zionis Israel. Saat ini Hassan Youssef berada dalam perawatan medis karena kondisi fisiknya melemah secara signifikan. Youssef harus kehilangan 30 kg berat badannya akibat kebijakan pembatasan nutrisi di dalam sel tahanan. Bahkan ia juga menderita robekan urat tendon di lengannya akibat kondisi di tahanan. Pembebasan Youssef diputuskan oleh otoritas Tel Aviv menyusul turunnya kondisi kesehatan akibat penahanan berkepanjangan tanpa proses peradilan yang adil. Hassan Youssef merupakan figur politik krusial di tepi barat yang menjadi representasi Hamas dalam pertemuan-pertemuan rekonsiliasi nasional bersama otoritas kepemimpinan Palestina. Youssef menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun hidupnya di dalam berbagai penjara Israel karena aktivitas politiknya. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, tidak kuat menanjak dan mengalami slip sistem transmisi. Truk kontainer bermuatan limbah kertas daur ulang terguling saat melintas di atas flyover Kranji, Bekasi, Jawa Barat. Kondisi truk yang melintang di atas flyover membuat arus lalu lintas macet. Dari pantauan udara terlihat truk kontainer yang membawa limbah kertas daur ulang terguling saat melintas di atas flyover Kranji, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Kondisi truk yang melintang di tengah jalan membuat kemacetan yang cukup panjang dari arah Kota Bekasi maupun dari arah Jakarta. Diduga truk terguling akibat tidak kuat menanjak lantaran memuat terlalu banyak beban, hingga truk mengalami slip forsnelling saat menanjak di atas flyover. Pada saat kejadian, kondisi jalan tidak terlalu padat sehingga truk yang terguling tidak mengenai kendaraan lain. Yang awalnya kan nanjak, slip giginya. Slip gigi, sempat mundur. Mundur. Juga nggak kerem. Nggak kerem. Jarak dari atas sampai akhirnya mundur lumayan jauh nggak? Ya lumayan, dari yang berapa itu udah jauh. Jauh. Baliknya menjadi. Isi apa sih bang muatannya? Isi apa? Sampah. Sampah kertas. Oh, bekas cacakan itu. Buat didaur ulang. Untuk mengurai kemacetan yang panjang, petugas kepolisian langsung mengalihkan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jalan Pangeran Jayakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi diikuti sekitar 1.500 peserta. Ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan Bundaran HI sejak Jumat pukul 1 siang tadi. Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk dan bendera. 6.500 aparat TNI dan polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Sistem buka tutup jalan masih diberlakukan secara situasional guna antisipasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI. Mahasiswa UI sempat tertahan di Jalan Sudirman di bawah simpang susun Semanggi arah Bundaran HI. Namun aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan tersebut. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju Bundaran HI.
Demo sempat memanas saat mahasiswa dengan aparat saling dorong. Massa aksi berupaya menerobos barikade untuk melanjutkan long march menuju Bundaran HI. Meski memanas, kedua pihak berupaya agar situasi tidak semakin ricuh. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, 6.500 personil gabungan TNI Polri disiagakan di sejumlah titik. Massa unjuk rasa akhirnya membubarkan diri secara bertahap, meninggalkan lokasi dengan tertib di bawah pengawalan petugas. Demonstran sempat menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutan yang belum terpenuhi. Aksi unjuk rasa ratusan buruh di kantor DPRD Lampung Selatan berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran massa kecewa karena tak kunjung ditemui wakil rakyat hingga menerobos masuk dan menyebabkan pagar kantor DPRD jebol. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Massa aksi merangsek gerbang kantor DPRD Lampung Selatan lantaran mereka kecewa tidak ada anggota dewan yang menemui para demonstran. Dalam operasinya, ratusan buruh menuding manajemen PT Oasis Wood Industry yang disebut sebagai perusahaan bermodal asing asal China telah melanggar berbagai hak pekerja. Massa juga menyoroti dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak tanpa prosedur yang jelas. Bahkan sejumlah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja justru dipecat dari perusahaan. Dari awal perekrutannya tidak sesuai prosedur, makanya adanya pemecatan yang seenaknya atau sepihak dari perusahaan. Terus dari gaji kita yang nggak sesuai, jam kerja kita yang nggak sesuai, sama tanggal merah, hari libur kita nggak dibayar lembur. Seharusnya yang kan dibayar lembur 2 kali lipat tuh. Terus nggak ada K3 di sana, K3 kan kita nggak ada sama sekali. Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja bukannya dikasih kompensasi, malah dipecat sama perusahaan. Dalam aksinya, massa tak hanya mempertanyakan soal kesejahteraan pekerja, namun juga legalitas operasional perusahaan. Ini K3 keselamatan ini membahayakan para pekerja. Dan yang keempat, ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus turun. Ini diduga limbah itu dibuang di kali, di sungai. Bahwasanya ada pencemaran lingkungan hidup. Ini membahayakan terkait lingkungan hidup. Khususnya di Desa Sukabanjar. Ini bentuk-bentuk penzoliman. Bagaimana? Harusnya Komisi 4 lebih peka daripada masyarakat. Ratusan buruh menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka dan mengancam menggelar aksi yang lebih besar apabila pemerintah daerah maupun pihak perusahaan tidak segera menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka suarakan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Bupati Sika melarikan diri saat di demo emak-emak terkait penertiban pedagang di gedung DPRD Sika, Nusa Tenggara Timur. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi saat Bupati meninggalkan gedung melalui pintu belakang. Sambil berteriak emosi, sejumlah ibu-ibu pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago yang berada di kantor DPRD Sika. Tahu dirinya jadi buruan ibu-ibu pedagang, Bupati Sika melarikan diri melalui pintu belakang. Tahu buruannya sudah kabur, pedagang pasar Alok pun hanya bisa berteriak mengungkapkan kekecewaannya. Padahal aksi spontan pedagang ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan serta menolak upaya penertiban pedagang di Pasar Alok dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang mengaku saat penertiban, petugas merusak barang dagangannya senilai puluhan juta rupiah. Semua hancur di sana, no. Hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Siapa yang kasih rusak? Yang kasih rusak pegawai pasar, kepala pasar, Pol PP sudah diperintah semua kasih rusak ban. Sementara itu, Bupati mengelak dirinya melarikan diri. Ia pergi lantaran harus menghadiri agenda lain yang berdekatan dengan waktu rapat dengar pendapat di DPRD. Saya itu tidak melarikan diri, tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini, kita ada
kepala BPJS, ada kepala dinas DPRD, kita menyerahkan secara resmi hari ini kegiatan yang sudah kita tunda beberapa. Silakan nanti, silakan mau besok atau lusa atau hari Senin mau ketemu saya silakan. Rujak juga silakan ketemu saya di Rujak pun saya terbuka. Usai gagal bertemu Bupati, pedagang lalu diterima DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, untuk mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Bupati yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Upaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis dan berkeadilan kembali disuarakan oleh elemen Serikat Pekerja Tanah Air. Regulasi yang akan datang diharapkan dapat menjadi jembatan yang seimbang bagi kesejahteraan buruh sekaligus keberlanjutan dunia usaha. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum KSPSI Andi Gani Naniwea menyatakan pihaknya tengah merumuskan draft usulan konstruktif melalui tim teknis internal. Langkah ini disampaikan saat menghadiri acara musyawarah cabang Serikat Pekerja di Karawang. Rekomendasi tersebut rencananya akan segera diserahkan kepada pihak DPR serta pemerintah sebagai bentuk kontribusi aktif demi melahirkan kebijakan yang saling menguntungkan. Yang penting buat kami, undang-undang ketenagakerjaan yang baru tidak merugikan pekerja. Dan apabila merugikan, kami pastikan KSPSI Andi Gani beserta seluruh jajaran di seluruh Indonesia, kami akan melakukan perlawanan untuk dapat memperbaiki kehidupan dan nasib buruh Indonesia. KPK geledah ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas Bupati Nonaktif Edison. Sebelumnya Bupati Muara Enim Nonaktif Edison telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus. KPK menurunkan 2 tim untuk menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rumah dinas Bupati, dan rumah sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari ruang kerja Bupati Muara Enim, KPK membawa 3 kotak kardus dan beberapa koper. Selain menggeledah ruang kerja, KPK juga menggeledah rumah dinas Edison selaku mantan Bupati Muara Enim. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang. Selain Edison, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik, yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti cukup. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan sejumlah nama termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Roy Suryo CS tolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah. Roy sebut hingga kini ia dan 4 tersangka lainnya belum terima surat resmi dari Kejati DKI Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Walaupun Polda Metro Jaya telah menetapkan status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah Jokowi, namun Roy Suryo CS bersikukuh tidak mengakuinya. Menurut Roy, hingga saat ini bersama 4 tersangka lainnya, ia sama sekali belum menerima dokumentasi resmi dari Kejati DKI Jakarta. Roy juga menyebut status P21 atau berkas perkara lengkap tidak bisa hanya diumumkan lewat lisan, tetapi harus dalam bentuk surat resmi. Roy justru menyebut polisi terpaksa umumkan status P21 karena terpaksa. Untuk adik-adikku yang sekarang sedang jelas ya, clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib.
Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya. Tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro. Katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung kejaksaan. Pemirsa, sejumlah selebritas diperiksa terkait kasus penipuan travel Hanania Group. Tak hanya Paula, Polda Metro Jaya juga memeriksa komika Pras Teguh. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus penipuan travel Hanania Group Kamis pagi. Kepada media, Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Paula juga tegaskan dirinya tidak mengenal sama sekali pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Fahran. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Tidak hanya Paula, komika sekaligus podcaster Pras Teguh juga diperiksa. Dalam pemeriksaan, Pras Teguh mengaku mendapat diskon saat umroh melalui Hanania Group pada Februari 2026 lalu. Kita berangkat sebanyak 24 orang. 24 orang, dan karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh ini mencuat setelah sekitar 1.500 jemaah gagal berangkat. Polisi telah menetapkan pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Fahran, sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan kebijakan perubahan harga Pertamax tidak akan ganggu perekonomian nasional. Pemerintah jamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed ramai soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi gimana sih, Pak? Hitungan Kemenkyu, Pak, udah ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih, mau pindah. Kita belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri memperkuat kerjasama sosial dan ekonomi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kerjasama tersebut diharapkan mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Ditjen Bina Adwil Kemendagri melalui Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara menggelar persidangan ke-19 Sekretariat bersama Sosek Malindo di Bandung, Jawa Barat. Sosek Malindo merupakan forum kerja sama sosial dan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia di kawasan perbatasan. Persidangan yang dipimpin Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Amran membahas berbagai isu strategis dan peluang kerjasama kedua negara. Hasil pertemuan diharapkan memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kami juga mengapresiasi kedua negara telah melaksanakan pertemuan tingkat di masing-masing daerah. Masih di News Pagi bersama saya Graciela Pangaribuan dan Cikal Multazam. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Iran melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Ya, serangan tersebut memicu kerusakan di kawasan permukiman dan meningkatkan ketegangan antara Teheran dan Washington. Iran melancarkan serangan pesawat nirawak ke pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain pada Kamis waktu setempat. Garda Revolusi Islam Iran menyatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan rudal Amerika Serikat yang diklaim menyasar fasilitas rekreasi, kompleks produksi, dan kawasan dekat barak militer di Karaj serta Nazarabad, Iran. Garda Revolusi Iran menyebut sedikitnya 18 lokasi militer Amerika Serikat menjadi target serangan balasan, di antaranya pangkalan udara Ali Al-Salem, Ahmad Al-Jaber, dan Sheikh Isa di Bahrain. Sementara itu, otoritas Bahrain mengeluarkan peringatan serangan udara dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menuju lokasi aman terdekat. Akibat serangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan sejumlah kendaraan dan rumah warga di Manama serta Hamad mengalami kerusakan. Media Iran merilis citra satelit pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain yang hancur diserang Iran. Citra satelit menunjukkan pangkalan militer di Amerika Serikat di Bahrain, Sheikh Isa, hancur. Pangkalan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain ini hancur setelah diserang rudal balistik dan pesawat nirawak Iran. Selain Bahrain, Iran juga sebelumnya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Pencegatan drone Iran di atas wilayah Bahrain menyebabkan kerusakan di kawasan permukiman. Seorang anak dilaporkan alami luka akibat terkena puing-puing bangunan. Pemerintah Bahrain menayangkan rekaman kondisi pasca pencegatan dan penghancuran drone Iran di atas Manama dan Hamad Town. Sebelumnya, drone Iran melintas di atas wilayah Bahrain yang kemudian berhasil dicegat. Sejumlah bangunan rusak serta puing-puing berserakan di area pemukiman. Mobil-mobil milik warga yang terparkir di depan rumah pun rusak parah, bahkan tak sedikit yang hangus terbakar. Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan seorang anak perempuan mengalami luka akibat terkena puing-puing bangunan. Korban kini tengah mendapatkan perawatan medis. Otoritas setempat juga berusaha untuk memadamkan api yang masih berkobar di sejumlah titik. Sebuah rekaman memperlihatkan dampak operasi militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Rekaman berasal dari CCTV di dalam sebuah dealer mobil. Iran merilis rekaman yang memperlihatkan momen ledakan yang diklaim terjadi saat operasi militer Amerika Serikat untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Menurut keterangan Iran, rekaman tersebut berasal dari kamera pengawas sebuah dealer mobil di Teheran. Dalam rekaman tersebut, terlihat kilatan cahaya yang diikuti guncangan yang memengaruhi area sekitar. Tampak warga yang berada di dalam toko maupun di jalanan panik berlarian menyelamatkan diri. Tak berselang lama, ledakan terjadi hingga menyebabkan guncangan keras. Akibatnya, ruangan tersebut hancur berantakan. Kondisi di luar dealer mobil pun tampak tidak kondusif.
Namun belum ada laporan resmi terkait jumlah korban dan kerugian akibat serangan ini. Pasukan Zionis Israel melakukan serangan udara terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. IDF menyerang sekitar 310 target dan membunuh 80 pejuang Hizbullah. Selain membunuh pejuang Hizbullah, serangan udara Israel juga menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan ini merupakan menghilangkan ancaman terhadap warga pendudukan Israel dan pasukan Zionis Israel yang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, pasukan Zionis Israel melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Pasukan Zionis Israel beroperasi pada malam hari untuk menembus pertahanan Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada operasi darat ini, pasukan Zionis Israel dibantu dukungan serangan udara yang menewaskan 80 pejuang Hizbullah. Drone milik Israel dilaporkan jatuh di langit lembah Beka, Lebanon. Drone diduga ditembak jatuh oleh kelompok pejuang Hizbullah. Sebuah rekaman video menunjukkan momen saat drone milik Israel ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Kejadian tersebut terlihat terjadi di langit lembah Beka, Lebanon. Diketahui militer Israel memiliki beberapa jenis drone seperti drone Hermes 45, Searcher Mk2, dan Heron. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya dampak dari insiden tersebut. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Pasukan Israel menyerbu desa Deir Abu Mashal di tepi barat ketika warga Palestina akan melaksanakan salat Jumat. Warga desa Deir Abu Mashal tepi barat Palestina, tentara menembakkan gas air mata ke arah kerumunan jemaah salat Jumat. Serangan tentara penjajah ini menyebabkan sejumlah warga Palestina terluka. Menurut warga, para jemaah berencana untuk ikut serta dalam unjuk rasa menuju lahan yang direbut oleh para pemukim Zionis Yahudi. Penjajah Israel telah mengeluarkan perintah untuk menyita 516 tanah warga Palestina di tepi barat sejak awal tahun 2026. Kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan melaporkan lebih dari 1.000 serangan yang dilakukan oleh para pemukim pada tahun ini. بلغات خلال اليومين الاخرانيات ولكن اليوم بالذات اقتحام المسجد اللي انتم شايفينه هون وسط البلد اللي امامه مباشره المفرق اللي بيروح على المنطقه اللي تم نصب الخيمه فيها فتم اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وقنابل. Pasukan Zionis Israel membunuh seorang pemuda Palestina menggunakan drone. Pada rekaman udara, seorang pemuda Palestina mencoba menghindari serangan drone Israel di Khan Yunis, Palestina. Drone milik Israel ini terus mengejar pemuda Palestina tak bersenjata di atas gedung. Namun, drone Israel ini berhasil menargetkan pemuda Palestina hingga menyebabkan pemuda tersebut tewas. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan kebakaran tenda warga Palestina di Gaza. Insiden tersebut diklaim terjadi akibat serangan Israel. Rekaman memperlihatkan kobaran api dan kepulan asap di area pengungsian warga Palestina di Gaza.
Sejumlah tenda terbakar dan sebagian mengalami kerusakan. Warga pun panik berlarian melihat tempat pengungsian terbakar. Ledakan mengguncang kawasan dekat Rumah Sakit Al-Aqsa usai Israel membombardir rumah warga Gaza. Serangan udara Israel juga dilaporkan menghantam permukiman di kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza, Palestina. Serangan udara Israel membombardir sebuah rumah warga di dekat Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan detik-detik ledakan besar yang mengguncang kawasan permukiman. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi di udara sesaat setelah ledakan terdengar. Serangan tersebut memicu kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu di lokasi terpisah, sebuah rumah milik keluarga Al-Khamisi di kamp pengungsi Al-Maghazi juga menjadi sasaran serangan udara Israel. Ledakan menghancurkan bangunan dan memicu kepanikan warga. Sejumlah warga pun berupaya menyelamatkan diri setelah serangan terjadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban dalam dua serangan terbaru oleh Zionis Israel. Petugas imigrasi Bandara Ngurah Rai Bali menggagalkan upaya pelarian seorang warga negara Australia yang merupakan buronan Interpol. Tokoh jaringan narkoba internasional ini ditangkap saat mencoba kabur menggunakan pesawat pribadi dengan identitas palsu. Buronan Interpol berinisial AP, warga negara Australia, ditangkap di Terminal Selatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Penangkapan bermula saat petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap penumpang pesawat pribadi rute Denpasar menuju Mozambik. Petugas mendeteksi kejanggalan pada paspor Brazil atas nama GAM yang tak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal sah di Indonesia. Merespons situasi tersebut, petugas imigrasi berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk memaksa pesawat kembali ke runway menuju terminal VIP. Setelah dilakukan penyisiran, pelaku berinisial AP ditemukan sedang bersembunyi di dalam toilet pesawat. Identitas asli pria 55 tahun itu adalah buronan yang masuk daftar hit Interpol dan terlibat serangkaian penyelundupan narkotika skala besar ke Australia. Sebagai tindakan tegas, aktor intelektual jaringan narkoba itu resmi dikenakan sanksi pencegahan dan penangkalan seumur hidup. Dan akan segera dideportasi untuk menjalani proses hukum di Australia. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. 8 anggota OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan kembali menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Mereka juga menyerahkan sejumlah senjata api. Dan sektor 8 anggota OPM Kodap 15 NK ngalung kumpul di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan secara damai menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Mereka secara sukarela menyerahkan bendera bintang Ngejora, membacakan pernyataan kesetiaan kepada NKRI, serta menyerahkan senjata yang mereka miliki. Kegiatan ini dihadiri oleh TNI, pemerintah distrik, kepala kampung, para pendeta, serta ratusan masyarakat Kiwirok yang berasal dari 12 kampung. Wakil Panglima Komando Operasi TNI, HBMA Brigjen TNI Rianto, mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat menyaksikan perubahan positif yang terus tumbuh di tengah masyarakat Kiwirok. Kita sedia lah sini ya. Siapa nama? Ini Bang Ngoldogi. Kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial, pelayanan kesehatan, serta makan bersama antara TNI dan masyarakat Kiwirok. Terima kasih TNI. Pemirsa, konser rohani bertajuk Tehillim, The Heart of Worship, sukses digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Konser yang menggabungkan musik, narasi, dan visual sinematik dalam satu kesatuan yang imersif dan menyentuh hati ini diprakarsai oleh Eksekutif Chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibio.
mengambil nama dari bahasa Ibrani yang berarti puji-pujian atau mazmur, Tehillim menjadi sebuah konser rohani untuk memberikan pujian kepada Tuhan melalui musik, narasi, dan visual sinematik yang indah dan menyentuh hati. Konser rohani yang dirancang untuk menghidupi mazmur ini diprakarsai oleh Eksekutif Chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo. Dalam konser ini, Liliana menciptakan 14 lagu rohani yang lahir dalam perjalanan spiritual sekaligus bagian dari proses akademik yang dijalaninya dalam program Magister of Theology di STT Kingdom. Mahakarya konser persembahan pujian sinematik Tehillim juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Konser ini dinilai memiliki konsep yang unik karena memadukan unsur pelayanan, misi, dan karya musik yang seluruh lagunya diciptakan sendiri oleh Liliana Tanusudibyo. Saya bersyukur semuanya menjadi suatu mengequip kita untuk menjadi lebih baik lagi. Khusus hari ini juga bersamaan ada acara apresiasi dari MURI. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Semoga ini dapat memberikan semangat untuk kita selalu melakukan yang terbaik. Tehillim konser The Heart of Worship turut dimeriahkan oleh deretan penyanyi ternama Indonesia yang membawakan lagu-lagu pujian ciptaan Liliana Tanusudibyo. Jadi ini first time juga kita bisa membawakan lagu rohani di konser ini, perdana juga buat kita. Jadi ini betul-betul spesial. Mungkin berkat Ibu Liliana kita bisa membawakan konser yang megah seperti ini. Sangat luar biasa sekali, sangat terhormat sekali bisa dipercaya Ibu untuk menyanyikan lagunya, kemudian bisa mengisi acara di konsernya gitu kan. Karena ini sangat berarti sekali. Tehillim konser The Heart of Worship membawa pesan harapan di tengah tantangan kehidupan modern di mana menjadi ruang bagi setiap individu untuk menemukan kembali kedamaian, kekuatan, dan makna hidup dalam kasih Tuhan. Dari Jakarta, Nata Arman, Fihir Fauzia, iNews melaporkan.